Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Belajar itu menyenangkan. And jangan lupa ya, klik tombol lonceng untuk menyalakan notifikasi YouTube aku. Terima kasih guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu tema pada buku Handbook of Islamic Education karya Hogler Dawn dan Reza Arjman. Nah, kira-kira tema apa ya yang akan kita bahas kali ini? Stay tune. Oke, kita akan membahas tema tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Let's get started. Seperti yang teman-teman tahu, perkembangan teknologi dan informasi sekarang semakin berkembang pesat. Hal ini berdampak ke semua bidang, begitu pula penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan yang semakin meningkat. Dapat kita lihat sekarang sudah banyak tersedia blog-blog yang memuat tentang informasi yang kita butuhkan. Tentang literasi TIK. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendidikan, penyebaran pengetahuan, akses informasi, pembelajaran yang berkualitas, dan penyediaan layanan yang lebih efektif. Maka dari itu teman-teman, literasi TIK dianggap sebagai prioritas utama bagi semua negara dalam mengatasi kemiskinan, perbaikan kesehatan, lingkungan, dan kesetaraan sosial. Teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai tolak ukur internasional pembangunan milenium. Info untuk teman-teman bahwa penggunaan TIK di setiap negara pun juga berbeda-beda. Contohnya, negara yang memiliki pendidikan teknologi yang terkemuka adalah Singapura, Jepang, Finlandia. Dan pendidikan Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai di era modern sekarang ini. Lalu, pertanyaan kita semuanya, bagaimana literasi TIK di Indonesia? Mari kita bersama-sama ulas pada pembahasan kali ini. Perkembangan teknologi menciptakan banyak sekali perangkat yang dapat kita gunakan untuk mengakses segala informasi atau segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti menaik dan membaik sejak awal pandemi sampai sekarang. Maka, kita sebagai generasi muda sebisa mungkin untuk melek teknologi agar dapat membawa Indonesia menuju perubahan yang positif, terutama di bidang pendidikan. Hal ini juga dibahas di dalam deklarasi Incheon, yaitu deklarasi tentang pendidikan yang diadopsi pada World Education Forum di Incheon, Korea Selatan. Untuk menciptakan sistem pendidikan berbasis teknologi pada 2030, negara-negara berkomitmen untuk memperkuat sains, teknologi, dan inovasi menggunakan pendekatan pedagogis yang tepat dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. TIK dan internet sangat berhubungan erat. Namun, internet bukan hanya sebatas lingkup individu saja. Internet mencakup semua hubungan individu yang tidak terbatas. Perbedaan cara pandang di setiap negara menjadi salah satu pengaruh penerapan TIK di suatu negara. Contohnya adalah perbedaan cara pandang terkait konsep kesetaraan gender. Bagi masyarakat di Amerika Serikat, konsep tentang kesetaraan gender itu sudah biasa terjadi di lingkungan mereka. Mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk bekerja, mempunyai pendidikan yang tinggi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini berbeda bagi konsep dari masyarakat Iran.
yang notabene adalah negara muslim. Mereka menganggap bahwa laki-laki mempunyai kesetaraan yang lebih tinggi daripada perempuan karena laki-laki mempunyai peran utama dalam memimpin keluarga. Bahkan sampai wanita-wanita di Iran memperjuangkan hak-hak mereka kepada pemerintah. Bukan hanya cara pandang masyarakat yang dapat mempengaruhi penggunaan TIK di suatu negara, namun norma dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap penggunaan TIK di suatu negara. Apalagi penggunaan TIK dalam pendidikan terkait erat dengan budaya konteks di mana norma-norma dijalankan. Karena pengaruh norma dan pengaruh nilai agama dalam konteks pendidikan akan terlihat jelas dari perilaku belajar dan mengajar di lingkungan pendidikan. Penggunaan TIK dalam pendidikan di Iran menjadikan para pelajarnya lebih terbuka wawasan dan tidak pasif. Maka, untuk beberapa tahun terakhir, upaya yang konsisten oleh lembaga ulama untuk mengubah dan memodernisasi kurikulum di lembaga pendidikan Islam semakin meningkat. Nah, dalam penerapan TIK di pendidikan, pastinya ada tantangan dan juga hambatan yang akan dilalui dalam penerapannya. Nah, apa saja sih hambatan dan juga tantangannya? Oke, kita bahas yang pertama dulu. Bahas tentang tantangan TIK dalam pendidikan, kita ambil di konteks pendidikan Iran. Untuk tantangan penerapan TIK di negara Iran, yang pertama adalah meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi. Karena semakin berkembangnya zaman, TIK akan semakin berkembang dan terus berkembang. Tantangan yang kedua adalah sikap dalam menanggapi perubahan kurikulum. Karena kurikulum akan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi informasi dan juga komunikasi. Lalu, kita akan membahas tentang hambatan apa saja yang terjadi dalam pendidikan di Iran. Hambatan yang pertama adalah guru di Iran tidak memiliki perangkat lunak dan perangkat keras terkini yang mendukung untuk pembelajaran menggunakan TIK. Lalu, menurut teman-teman, apakah hanya itu hambatan yang terjadi di pendidikan Iran dengan penggunaan TIK? Oh, tentu saja tidak. Ada lagi hambatan-hambatan yang lain. Mari kita lihat. Oke teman-teman, ini nih hambatan yang paling urgent yang terjadi di pendidikan TIK Iran adalah pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang tidak memadai dan juga infrastruktur TIK yang lemah. Nah, bukan hanya itu teman-teman, masih ada hambatan yang lainnya yaitu masalah biaya yang tinggi yang dikeluarkan untuk memenuhi infrastruktur TIK dan juga pelatihan-pelatihan bagi guru-guru yang ingin mengajarkan TIK di dalam pendidikan. Ditambah lagi dengan akses internet yang tidak mencukupi untuk beberapa daerah yang ada di sana. Sehingga hambatan-hambatan yang terjadi itu tadi membuat pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di Iran belum bisa maksimal diterapkan. Oke guys, pembahasan kita tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan sampai di sini dulu ya guys. Untuk pembahasan tema-tema selanjutnya, kalian bisa klik di kolom komentar requestan tema apa yang akan dibahas selanjutnya. Sekian dari aku. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. Bye-bye.